Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari Kaskus. Dari tulisannya Before_Amnesia. Sebuah kisah yang berjudul Sepenggal Memori Kelam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kota B adalah kota di mana keluarga kakek saya berada. Ya, kalau liburan saya pasti ke sana. Di sana juga teman saya sudah banyak sih. Jadi udah nyaman kalau tinggal di sana. Kali ini adalah liburan tahun baru. Saya yang udah terima rapot pun langsung cabut ke kota B bersama keluarga saya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Ancis. Nama samaran, tapi ini nama panggilan asli saya. Saya anak kedua dan saya tinggal di kota B. Saya hirup udara pagi di kota B ini. Saya nyampe di kota ini pas jam 4:30 pagi melalui kereta. "Sis, tolong ambilin tas emak," ucap emakku. "Oh iya mak, bentar. Kita tunggu saja di sini, nanti juga si om jemput." Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya om saya pun muncul bersama mobil Avanzanya. "Yuk, masuk, jangan lama-lama," ucap om saya yang langsung bantu ngangkatin bawaan keluarga ke mobilnya. Ping, saya nge-BBM temen saya yang ada di kota ini. "Wait," jawab dia. "Gua ada di B nih, bentar lagi nyampe," ucapku. "Asik nih, ada orang jauh. Ya udah, nanti jam 9 gua ke rumah lu, jangan molor." "Oke Kang." Saya pun sampai di rumah kakek saya dan langsung rebahan. "Anjir, capeknya," ucapku dalam hati. Karena rasa capek yang sangat teramat capek, saya pun ketiduran. Oi, bangun," ucap suara samar-samar. Lu," ucapku setengah bangun dari tidur. "Gua bilang jangan molor, ontak," jawab dia. Karena anak-anak sini sudah pada kenal banget sama kakek saya, jadi mereka udah diizinin untuk masuk ke rumah ini, apalagi ke kamar saya buat bangunin saya. "Ya udah, tunggu di luar, gua mandi dulu." Teman saya pun keluar buat nunggu saya mandi. "Ayo cabut," ucapku yang sudah selesai mandi dan udah rapi. "Cis, sarapan dulu, ajak si Maman juga," ucap emak saya dari dalam. "Sarapan dulu men." Maman pun ikut saya sarapan bersama keluarga. "Mah, Cis berangkat dulu ya," ucapku ke mama setelah saya sarapan. "Ya udah, tapi ingat pulang," jawab mama. "Pada kemana ini Kang? Kok belum pada ada?" ucapku sesampainya di tongkrongan. "Ya mungkin masih pada asik tidur," ucap Maman. Saya dan Maman pun cuma ngobrol ngalor ngidul sambil nungguin anak-anak datang. Akhirnya setelah beberapa jam ngobrol nggak jelas, nongol deh dua orang berperawakan, yang satu pendek kurus, yang satu lagi gemuk tinggi. Mereka adalah Askal, si kurus, dan Ibe, si gemuk. "Nah, angka 10 kita udah datang," ucap Maman waktu ngelihat Askal dan Ibe datang. Wah, ada orang jauh nih," ucap Ibe. "Oh yoi, kan lagi liburan." Lama-kelamaan semua anak-anak udah pada datang, tapi ada satu orang yang belum hadir dari tadi, yaitu Aska. "Oi, si Aska kemana? Tumben belum nongol," ucapku. "Oh dia lagi nyari baju di daerah P," ucap teman saya si Ahmad. "Udah lama?" tanyaku. "Udah," jawab si Ahmad lagi. "Oh, oke." Duhur pun berkumandang. Anak-anak pun balik dan janjian buat ngumpul pas abis asar. Saya juga balik ke rumah buat sholat dan makan siang. Ya, setelah sholat dan makan selesai, saya pun tiduran sambil iseng-iseng nonton TV. Dan tiba-tiba HP ku berbunyi. "Coy, si Aska tabrakan parah." Singkat cerita, Aska wafat dan tubuhnya sebenarnya belum utuh. Polisi udah nyari dan cuman ketemu telinga kanan sedangkan jari kelingkingnya belum. Dan katanya, kalau orang meninggal dan badannya belum ketemu,
Ya, dia akan gentayangan nyari anggota badannya yang hilang, dan entah betul atau kebetulan hal itu terjadi pada Aska. Setelah pemakaman Aska, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Fai, pemakaman Aska dilakukan di malam hari. Kami pulang dengan perasaan sedih dan berduka, apalagi saya yang waktu itu baru sampai di sini. Di sepanjang jalan saya terus mikirin si Aska. Lalu tiba-tiba suara klakson dari sebuah motor yang lewat di pinggir saya. Saya pun hanya senyum karena saya tahu klakson tadi diisyaratkan sebagai sapaan. Saya nggak ngelihat betul muka orang tadi karena sorot lampu motornya. Tetapi setelah dia ngelewat, saya noleh ke belakang buat ngelihat siapa dia, dan ternyata boom, dia masih ada, nggak ngilang. Tapi saya lihat-lihat lagi motornya, dan ternyata motornya satu tipe dengan motor si Aska. Dan di lampu belakang motornya tertempel stiker muka Angry Bird. Sebenarnya saya nggak terlalu mikirin siapa dia. Saya berpikir dia itu cuma warga sini aja. Sesampainya di rumah, saya langsung ngebuka pintu, tetapi entah mengapa si pintu sangat berat untuk dibuka, dan seperti ada sesuatu yang menahan di balik pintu ini. Saya terus mencoba mendorong pintu, namun tiba-tiba terdengar suara sayup memanggil nama saya dari belakang. Sempat saya ngelirik tanpa memalingkan wajah, dan ternyata di belakang saya ada seorang perempuan berpakaian serba putih, dan ternyata dia adalah bibi saya yang memakai mukena. Udah tahu pintu dikunci, tetep we didorong, dasar blow-in, ucap bibi saya. Ya takutnya macet pintunya, tapi kok dikunci sih? Akan pada ke pemakaman, di rumah gak ada orang, ucap bibi. Saya pun duduk bareng bibi saya di teras rumah sambil nungguin yang megang kunci datang. Akhirnya nenek dan keluarga yang lainnya pun datang membawa kunci. Setelah masuk rumah, saya langsung mandi dan mengganti pakaian yang tadi dipakai ke pemakaman. Setelah semuanya bersih, saya pun rebahan di tempat tidur. Terdengar suara BBM dari HP saya, dan ternyata BBM itu dari si Aska. Ya, saya mikirnya HP dia dipegang sama teman saya yang lainnya. Wait, balas kayak, lu ke lapang bentar, balas yang di sana. Ada apaan coy? Ini yang nge-BBM siapa? Pakai kontak kasih aja. Gua IB, HP gue lo, penting urusannya, jawab yang di sana. Oke deh, OTW, jawabku. Saya pun cabut karena saya rasa ini sangat penting urusannya. Sesampainya di lapang ternyata nggak ada orang. Saya pun duduk di pos deket situ sambil nungguin si Ibi. Sambil ngelamun, mata saya tertuju kepada bola voli yang ada di pojok lapangan. Ngelihat bola voli, saya jadi teringat ke si Aska yang memang atlet voli. Tapi yang anehnya kok bola voli ada di lapangan tengah malam. Biasanya sih si Aska yang bawa. Mungkin ketinggalan, pikir saya waktu itu. Lama-kelamaan saya akhirnya bosen dengan keadaan saya yang menunggu si Ibi. Saya pun nge-BBM kontak si Aska yang memang tadi dipegang sama si Ibi. Loh, kok silang sih? Ucapku saat ternyata status pesan saya itu silang, yang artinya kontak si Aska nggak aktif. Saya pun lanjut nge-BBM kontaknya si Ibi yang asli, dan kali ini delete pesan sayanya. Oi, jawab si Ibi saat saya ngeping dia. Onta, lu di mana? Gue udah di lapang nih. Ya gue di rumah lah pinter. Ngapain lu ke lapang? Balas Ibi. Kan lu yang nyuruh tadi pakai kontaknya si Aska. Si saplak dasar. Lu sendiri lihat, gue balik bareng bapak gue. Lagian HP si Aska kan di kantor polisi bodoh. Balas Ibi. Tai lu, jangan bercanda. Gue udah di lapang nih. Bodoh gue mau tidur, ucap Ibi. Ya udahlah, saya balik aja daripada diam di situ sambil duduk gak jelas. Saya juga pas pulang ngebawa bola voli yang tadi ada di pojok lapangan. Saya taruh bola voli tadi di pojok ruang depan. Kroyok, bunyi suara perut saya. Saya pun langsung pergi ke dapur buat bikin mie. Pas saat bikin mie di dapur, saya dapat SMS dan nomornya nggak saya kenal. Isi SMS-nya, gue di depan rumah lo, gue ambil bola ya. Lah, kok ada yang tahu sih gue ngambil bola? Kan gue nggak bilang siapa-siapa. Terus ini siapa? Nanti juga tahu pas dia ngucap assalamualaikum, pikirku dalam hati. Saya pun ngebales, ya udah sok masuk aja, gue belum mengunci pintu kok. Krak, suara pintu dibuka tapi nggak ada salam, cuman ada suara.
gua ambil ya. Dan suara itu mirip suara Aska, namun agak lebih kasar dan berat. Coy, tolong bangunin adik gua dong, suruh dia pindah ke kamarnya, ucapku. Suara langkah kaki pun terdengar. Fai, letak ruang tengah di mana adik saya lagi tidur itu sebelahan dengan dapur di mana saya berada. Jadi pasti kedengeran kalau ada yang jalan. Lalu terdengar juga suara adik yang baru bangun dari tidur dan masuk ke kamarnya. Terdengar juga suara pintu kamar ngebuka lalu nutup lagi, yang berarti adik saya itu masuk ke kamar. Lalu suara langkah kaki tadi beranjak pelan dan menjauh. Lalu terdengar suara pintu depan yang ditutup. Si anjing kagak salam, ucapku dalam hati. Setelah mie selesai dimasak, saya pun membawa mie keluar dapur dan makan di ruang tengah sambil menonton TV. Setelah mie selesai disantap, saya lalu pergi ke ruang depan buat ngeliat bola jadi diambil apa enggak. Yang ternyata udah nggak ada, yang berarti bola udah diambil. Skip, karena habis itu saya langsung tidur. Pagi harinya saya jalani dengan biasa-biasa saja. Karena terasa agak bosan, saya pun berinisiatif buat main bola voli. Lalu saya nanya ke adik saya tentang siapa yang ngambil bola semalam. Dek, semalam bola yang ngambil siapa? Ucapku ke adik saya. Teman kakak, balas dia. Iya, namanya siapa? Oh, Kak Aska, balas adik saya dengan tenang dan biasa saja. Aska? Kok? Mungkin dia ngigo. Biasalah, anak kecil emang begitu. HP saya berbunyi dan saat saya lihat ternyata dari si Ibe. Apaan, Be? Jawabku. Bola voli di elu kan? Tanya Ibe. Iya, malam di gua, tapi diambil lagi sama nggak tahu siapa. Lah kok? Iya, pas dia ngambil, gue lagi masak di belakang. Yaudah sini ke lapang. Serius lu, nggak bohong lagi kan? Iya onta, balas dia. Dan setelah saya nyampe di lapang, ternyata benar bahwa si Ibe ada di lapang. Di sana juga ada anak-anak yang lainnya. Cis, bola nggak ada di lu? Tanya Maman. Nggak ada sumpah. Semalam emang gue ambil, tapi ada yang ambil balik. Serius lu? Siapa onta yang ngambil? Ini anak-anak nggak ada yang megang loh, jawab Maman lagi. Tahu tuh orang dia masuk ke rumah gua kok. Gua nggak lihat soalnya gua lagi di dapur. Saya jawab lagi. Jujur waktu itu saya nggak mau bilang bahwa adik saya ngaku yang ngambil bola adalah Aska. Soalnya kalau saya bilang gitu, nanti saya pasti disangka penakut. Saya juga nggak mau ngomongin tentang BBM misterius semalam. Fai, anak-anak sini nggak pada takut setan, soalnya agama mereka pada kuat, walaupun bengalnya minta ampun. Akhirnya hari itu kita cuma ngobrol-ngobrol saja sampai asar dan sampai senja menyusul. Malam harinya ada tahlil di rumahnya Aska dan saya sama anak-anak udah janjian buat berangkat ke sana. Yuk cabut, ucap Askal setelah kita berkumpul. Ayo, ucap anak-anak dan langsung berbondong-bondong berangkat ke rumah Aska. Di tahlilan kita semua kebanyakan bercanda, malahan ada yang sampai ketiduran. Tapi pas Pak Ustadz noleh ke arah kita langsung tiba-tiba duduk tegak sambil merem pura-pura ngelayatin doa. Dan juga pas rokok yang ditaruh di gelas udah dikeluarin buat dibagiin, kita semua pada cepat-cepat ngambil sambil bilang, ini buat bapak sama emang di rumah. Dan ngambilnya itu bukan 1 batang, langsung 5-7 batang. Dan itu 100% bukan buat bapak atau emang, melainkan untuk mereka sendiri. Saya juga ngambil sih, walaupun cuma 2 batang. Tahlilan pun usai. Kita semua pulang dengan membawa banyak berkat dari sana. Anak-anak sama saya nggak langsung pulang, tapi ketongkrongan dulu buat ngitung-ngitung dan ngisep-ngisep rokok hasil tahlilan tadi. Setelah puas ngisep, kita pun pulang karena emang waktu itu udah jam 9:30. Sampai di rumah saya langsung makan berkat di ruang tengah sendirian. Soalnya yang lain udah pada tidur dan berkat mereka udah pada habis. Saat saya lagi makan sambil nonton TV, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Dan ketokan pintunya itu bertempo lambat banget. Sini onta, masuk aja, ucapku menanggapi ketokan itu. Tapi kok gak masuk-masuk sih? Tumben yang nyamper saya pakai tata krama gini. Akhirnya saya pun keluar rumah. Dan pas jalan ke pintu, saya nanya, siapa oi? Aska, jawab yang di sana. Ya, dari ejaan
as ke K. Ini ada jeda 3 detik lah. Dek, dada saya tiba-tiba berdetak dengan kencang. Ini siapa sih? Ucapku penasaran. Dan di situ saya masih positive thinking bahwa yang di luar adalah orang iseng yang sangat kampret. Dan saat saya buka, bom, ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Cuma ada bola voli tergeletak di depan pintu. Ya, bola voli yang sempat hilang dengan misterius itu tiba-tiba ada di depan pintu rumah saya. Oi, nggak tahu lu ada di situ. Keluarlah, gua ada kopi nih. Ucapku iseng. Tapi nggak ada respon apa-apa. Saya ambil dan saya putar-putar bola voli tadi. Nampak kotor dan dekil seperti telah dimainkan oleh seseorang. Tapi anehnya bola ini kotor oleh tanah merah, sedangkan di daerah sini nggak ada tanah merah sama sekali. Karena emang udah malam dan saya juga lagi makan, saya pun masuk lagi ke dalam tanpa menghiraukan bola tadi. Oh ya, soal bola, saya naruh bola di pojokan teras rumah saya tadi. Pagi harinya saya berinisiatif lagi buat main bola voli lagi. Saya ambil bola voli dan saya pun berangkat ke lapang buat mainin bola voli itu. Sengaja saya pilih jalan yang memutar biar bisa agak sedikit berolahraga sambil menghirup udara segar di pagi hari. Dan di rute jalan memutar ini saya harus melewati tempat makam yang emang gak ada yang spesial sih dengan tempat-tempat makam di pagi hari, tetapi saat itu saya ngerasain dan mengalami yang berbeda saat melewati daerah pemakaman itu. Waktu ngelewat makam, saya sibuk mantul-mantulin bola ke aspal dan gak terlalu merhatiin suasana jalan. Saat pas sampai di depan gerbang makam dan saat saya mantulin bola ke bawah dan saat saya juga nangkep bola yang tadi saya pantulin, ada sesuatu yang aneh banget. Bola yang tadi saya pantulin tiba-tiba menjadi sangat bau dan baunya itu seperti bau kotoran ayam. Saya pun mencoba memutar bola untuk mencari sumber bau tersebut. Dan saat saya putar bola, bom, saya nemuin benda hitam busuk keputih-putihan dan bentuk benda itu pun sangat abstrak. Astagfirullah. Saya kaget sekaget-kagetnya sambil ngelempar bola ke arah yang asal-asalan. Tangan dan pikiran saya perlahan demi perlahan mulai merasakan jijik dan merinding secara tidak jelas. Saya berjalan secara perlahan menuju bola untuk melihat benda tersebut. Dan benda tersebut masih tetap menempel di bola dengan bau yang sangat busuk. Benda itu adalah tai ayam. Singkat cerita, keberadaan benda busuk tadi udah saya hilangin dengan cara menggosokkan ke sebuah batu. Saya pun melanjutkan perjalanan ke arah lapang. Sebelum sampai ke lapang, saya harus melewati sebuah bangunan tua yang kini dijadikan kantor oleh suatu perusahaan. Dan saat saya ngelewat bangunan itu, di terasnya ada seorang nenek-nenek dan nenek-nenek itu manggil saya. Saat saya samperin, nenek itu bilang, "Jo, kita kan beda cerita. Nenek nggak ada di sini. Nenek ada di street sebelah." "Oh ya nek, maaf, saya cuma bercanda aja biar nggak terlalu tegang." Oke, sekarang saya udah ada di lapangan. Dan saat saya nyampe, saya ngelihat anak-anak lagi pada ngerumunin si Maman. Dan kayaknya si Maman lagi bercerita tentang sesuatu. Lagi ada apaan nih sob?" Ucapku yang saat menghampiri mereka. "Si Maman cis, semalam katanya dia disamperin sama si Aska," ucap teman saya si Ahmad. Ternyata bukan saya doang yang diganggu sama si Aska. Bla bla bla, si Maman bercerita tentang kejadiannya yang katanya diganggu oleh Aska. Katanya waktu itu dia sedang duduk sambil bermain laptop di kamarnya. Sesaat dia ngerasain agak tegang di pundaknya dan juga di bulu kuduknya. Dia berpikir bahwa ia pegel-pegel biasa, tapi nyatanya pas dia berbalik, ada sosok manusia berkulit pucat yang berjarak hanya 15 kotak lantai darinya. Si Maman ngenalin sosok itu adalah si Aska, dan sosok itu tiba-tiba tersenyum lalu berkata, "Valio." Si Maman katanya langsung pingsan dan tiba-tiba udah ada di kasurnya. Ya, cerita Maman sukses membuat saya agak ketakutan, soalnya saya juga ngalamin kejadian tersebut. Tapi beda cerita dengan anak-anak yang lain. Mereka menanggapi cerita Maman dengan ketawa dan ledekan yang sangat banyak. Awalnya saya mau ngasih tahu cerita saya ke anak-anak, tapi pas ngelihat respon mereka seperti itu, saya mengurungkan niat saya dan malah ikutan ngebully si Maman. Azan telah berkumandang. Kita semua menghentikan permainan kita dan pulang ke rumah masing-masing. Saya berjalan pulang bareng sama si Ahmad dan si Maman.
Kita sepanjang jalan bercanda dan kadang-kadang masih sempat ngeledek si Maman. Gue duluan ya, Ucap Ahmad yang sudah nyampe di rumahnya. Kini tinggal tersisa saya sama Maman. Oh ya, rumah saya sama rumah Maman deketan rumah saya, jadi nanti saya bakal sampai duluan. Man, gue mau ngomong nih, ucapku memecahkan keheningan. Apaan Cis? Jawab Maman. Tapi lu jangan ember ya, jadi gini. Saya ceritain semua yang menimpa diri saya ke si Maman. Reaksi Maman cuma tersenyum kecil. Emang dasar kampret lu, pura-pura gak takut sama ikutan ngebully gua, padahal lu sendiri ngalamin. Ucap Maman sambil nyodorin pala saya ke pakai jari telunjuknya. Ya, gue juga gak mau dibully man, makanya gue diem-diem aja. Maman tertawa dan saya pun ikut-ikutan ketawa. Oh iya man, gue kangen nih sama si Tia. Fai, Tia adalah sesosok bidadari di daerah sini dan pernah deket sama saya dan sangat hampir jadian. Sayang lagi-lagi cinta saya kandas gara-gara dia pindah ke daerah air manis. Dia nggak ada di cerita ini, tapi bakal saya ceritain di cerita saya yang lain. Tia ya? Emang sih, gue juga kangen sama Tia, tapi ya dia sekarang udah jadi orang jauh. Man, gue duluan ya, ucapku setelah sampai di rumah. Oh oke, paling bentar lagi lu gue samper, balas Maman. Assalamualaikum, ucapku saat memasuki rumah. Buruan mandi sana, ucap emak saya. Saya pun langsung cabut ke kamar mandi buat menyegarkan diri. Setelah mandi, saya iseng-iseng ngebuka BBM. Siapa tahu ada cewek yang ngajak kenalan. Tapi ternyata nggak ada. Cuman ada BBM dari kontak yang bernama Aska. Dia ngeping banyak banget. Ada apa ya? Ini siapa? Balasku ke kontak tadi. Cuman di-read doang. Palingan orang polisi yang ngetes kontak, pikir saya saat itu. Tapi tiba-tiba kontak tadi ngeping lagi dengan jumlah yang banyak banget. Daripada ngeganggu mending saya diisi aja kontaknya. Dah, gangguan tadi udah menghilang dan saya bisa tenang lagi. Tapi ketenangan itu cuma sebentar, soalnya kontak tadi nge-invite saya lagi dengan jumlah undangan yang sangat bejibun. Anjir, ini siapa sih? Gerutuku dalam hati. Saya teringat bahwa HP si Aska ada di tangan polisi dan saya berpikir daripada digangguin sama BBM gak jelas, terus mending saya datang ke kantor polisi saja buat nanyain status HP si Aska. Pesan saya kepada si Maman. Oi, balas Maman. Lu di mana? Sini samper, bawa motor juga, oke? Gua di rumah mau tahlil, ngapain bawa motor? Udah sini aja dulu, balasku. Oke, ditunggu, balas Maman. Tidak berselang lama Maman pun datang dan sesuai permintaan saya, dia kesini bawa motor Mio-nya. Ada apaan sih Cis? Habis si Aska di polisi kan? Udah dikembalikan kok, orang si IB sama gue yang ngambil. Udahlah Cis, jangan bahas Aska, dia udah tenang, ucap Maman. Dan bla 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 bla, saya ceritain gangguan tadi. Maman responnya sangat baik, terbukti karena dia kelihatannya mulai takut. Aduh Cis, jangan negatif dulu, udah tahlil dulu aja. Sekalian nanti nanya ke mamanya si Aska aja. Oke deh. Kalem ya, gua ganti baju dulu. Yoi, lu tadi ngapain nyuruh ke bawa motor? Tanya Maman. Enggak jadi. Dan akhirnya saya sama Maman pun cabut ke tahlilan. Dan sebelum cabut, saya nganterin Maman nyimpen motornya di rumahnya. Skip sampai acara tahlil selesai. Man, jadi ya nanya ke mamanya si Aska, ucap saya ke si Maman. Oke, sok lu aja yang nanya, jawab Maman. Saya pun menghampiri ibunya Aska yang lagi sibuk beresin karpet bekas tahlil tadi. Mama Aska. Oh iya, apa? Jawab Mama Aska sambil menghentikan aktivitasnya tadi. Mau nanya nih, HP Aska teh udah ada di Mama Aska. Oh udah, tapi nggak pernah dipakai. Lagian baterainya juga nggak ada, diambil sama ponakan, jawab Mama Aska. Wanjir, itulah satu kata yang terlintas di pikiran saya setelah mendengar jawaban mamanya Aska. Muncul satu misteri lagi tentang siapa yang menggunakan BBM Aska. Mungkin saja sih dipindah HP akun BBM-nya, tapi siapa juga. Lagian saya kenal Aska, dia orangnya sangat menjaga privasi. Di situ pikiran saya kacau banget, antara cari kemungkinan dengan perasaan yang nggak pasti. Saya mencoba menepis dugaan saya terhadap hal mistis,
tapi cuma hal itu yang bisa saya bayangin. Oh ya udah, makasih Mama Aska, ucapku sambil tersenyum lalu pergi. Gimana Cis? Tanya Maman yang telah menunggu saya di luar. Saya pun ceritain jawaban Mama Aska tadi. Reaksi Maman cuman geleng-geleng saja, dan saya tahu si Maman ini udah mulai takut. Udah ya, balik. Lu gak ke tongkrongan dulu? Kita habisin rokok, tanya Maman. Enggak ah, lagi malas. Terus juga ogah banget. Gua lewat makam jam segini udah mau duaan lagi, mending balik. Ah dasar lu mah. Ya udah, gua ke tongkrongan dulu ya. Hati-hati lu, ucap Maman. Ye, adanya juga lu yang hati-hati. Kan lu mau lewat kuburan. Ya kan di kuburan ada Mang Eman, jadinya kagak akan takut lah, ucap Maman ngeledek. Oh ya udah, gue duluan ya, ucapku dan kami pun berpisah. Dan di saat saya baru berjalan sebentar, tiba-tiba, astagfirullah, terdengar suara Maman dengan nada tinggi dan suaranya juga seperti cumik. Saya pun berlari ke arah Maman dengan rasa deg-degan juga. Sampai di sana saya ngelihat Maman lagi pingsan dan di depannya ada sosok putih yang gak jelas bentuknya. Tapi saya yakin itu adalah orang. Saya lihat juga ternyata nggak ada Mang Eman di pos makam. Saya pun buru-buru ngambil HP dan nge-BBM anak-anak buat kesini. Saya bergerak dengan pelan-pelan karena takut ketahuan oleh makhluk tadi. Tapi tiba-tiba saya dapat balasan dari anak-anak dan sialnya HP saya malah berbunyi cukup kencang. Makhluk itu pun menoleh ke arah saya. Kaki saya melemas dan tangan saya bergetar kencang. Dengan keadaan memaksa akhirnya saya kuatkan untuk berlari dan makhluk itu nyamperin saya yang berlari. Saya nggak mau lihat ke belakang saat berlari. Saya terus berlari dan mulut saya nggak berhenti baca istighfar. Dan akhirnya saya sampai di pertigaan dan saya rasa makhluk itu udah berhenti ngejar saya. Saya juga lega karena ngelihat ada bapak-bapak yang lagi ngopi di depan rumahnya. Saya pun ikut duduk sebentar ke bapak-bapak itu untuk menghilangkan ketegangan saya ini. Apa dek? Kok keringatan begitu? Tanya bapak-bapak tadi. Lagi main pak sama teman-teman. Oh, jawab bapak tadi. Saya masih belum lega karena rumah saya masih jauh dan sepanjang jalan pasti sepi. Soalnya ini udah malam. Dek, bapak masuk ya? Ucap bapak tadi. Saya pun ngangguk aja. Beberapa menit setelah bapak tadi masuk ke rumahnya, saya pun berjalan pulang. Saya lihat kebelokan yang tadi saya lewatin di belakang ternyata udah nggak ada apa-apa. Cuman di belokan itu agak terang. Dan saya pikir itu dari lampu mobil atau motor yang mau belok ke arah sini. Tapi lama-lama kok nggak keluar-keluar mobil atau motornya. Saya coba dengar-dengar lagi, ternyata nggak ada suara kendaraan. Saya baca istighfar 3 kali dan bismillah 3 kali, lalu lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Alhamdulillah saya selamat sampai ke rumah. Saya masuk tanpa bilang salam dan langsung cabut ke kamar mandi buat ambil wudhu. Setelah berwudu, saya pun ikut gabung nonton TV bersama keluarga. Mama saya marah karena saya nggak ngucapin salam tadi. Tapi ya bodo amat lah, namanya juga kepalang takut. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar sambil mengetok pintu. Adik saya disuruh ngebukain pintu dan ternyata adalah mamanya Maman dan bukan setan. Bu, ada Maman? Tanya mama Maman. Nggak ada bu, emang belum pulang? Belum bu, takutnya nginep di sini atau di rumah temennya. Ini soalnya ada keluarga dari jauh. Kan gak enak kalau Maman gak ada. Di BBM juga gak nyaut, ucap mamanya Maman. Oh gitu? Gak ada mamanya, coba ke rumah Heri, ucap mama saya. Oh ya udah, assalamualaikum, pamit mamanya Maman dan mama saya pun menjawab salam itu dan lalu menutup pintu. Mah, mau pinjam motor, mau keluar bentar, ucapku ke mama saya. Mama saya cuma mengangguk saja. Saya harus jemput Maman. Saya sekarang bawa motor dan pasti gampang kaburnya. Itulah pikiran saya saat itu yang memberanikan diri untuk menjemput Maman di kuburan. Tapi saya sendiri nggak tahu apa yang akan menunggu saya di sana. Saya pacu motor saya dengan kecepatan yang lumayan kencang. Saya khawatir si Maman kenapa-napa. Sepanjang perjalanan saya nggak merhatiin kanan kiri. Bukan karena saya fokus, tapi karena saya takut kalau di sebelah kanan atau kiri ternyata ada uka-uka. Sesampainya di sana, si Maman udah nggak ada. Man, Maman. Saya berteriak manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban apapun. Lalu tiba-tiba,
Suara jangkrik pun berbunyi entah dari mana asalnya. Setelah saya yakin bahwa si Maman udah nggak ada di sini, saya pun cabut keliling daerah buat nyari si Maman. Saya cari di lapang, di tongkrongan, dan di tempat lainnya yang menurut saya bakal ada si Maman, tapi ternyata nihil. Maman nggak ada di mana-mana. Perasaan putus asa dicampur takut pun mulai datang menghampiri diri saya. Mending gue balik dan besok gue cari lagi, ucapku dalam hati. Di perjalanan pulang saya sengaja ngelewat rumah si Maman buat ngeliat ada dia di rumahnya. Dan ternyata sayang sekali, sungguh sayang sekali. Sangat amat sayang sekali dan saya rasa semuanya sia-sia karena ternyata si Maman udah ada di rumahnya dan lagi nongkrong di warung depan rumahnya. Fai, rumah si Maman itu ngewarung dan jam bukanya itu 24 jam. Sangat teramat sayang sekali bensin motor saya yang udah terbuang secara percuma dan sia-sia. Brengsek, udah enak aja lo nangkring di sini. Gimana ceritanya? Ucapku waktu menghampiri Maman. Gua tadi dibawa Mang Eman, jawab Maman singkat. Kayaknya si Maman masih shock karena kejadian tadi. Ya udah deh, Man, gue balik dulu ya, kataku seraya pergi pulang. Jam 12:30, bangke gue belum ngantuk, ucapku bergerutu. Ya, sekarang emang jam 12:30 malam dan saya belum ngantuk sama sekali. Pikiran saya masih memikirkan sosok tadi. Ternyata emang gak mudah untuk melupakannya. Iseng-iseng saya cari cerita dan fakta seram tentang dunia mistis di internet. Saya pelajari semuanya dan saya tarik kesimpulan bahwa semua makhluk yang bergentayangan pasti punya tujuan tertentu. Tapi maksud dari makhluk tadi apaan ya? Saya ngeganggu aja enggak? Bodo amat lah. Jis, main yuk. Terdengar suara yang sangat seram dari arah luar. Suara yang waktu itu mengatakan kata Aska di depan pintu saya. Saya mencari sumber suara tadi. Saya fokuskan telinga saya ke arah pintu depan, tapi ternyata bukan dari sana. Lalu, tok, tok, tok. Tiba-tiba jendela kamar saya diketok. Secara spontan badan saya menjadi lemas dan pikiran saya menjadi setengah sadar. Kata-kata Cis main yuk belum berhenti-henti. Ingin rasanya saya lari keluar tapi pikiran saya mengatakan bahwa di luar nggak aman. Jadinya saya kembali ke kasur lalu mengambil handset untuk memutar lagu dan menyembunyikan diri dalam selimut. Tidak terasa badan mulai rileks dan saya pun tertidur. Semuanya gelap. Saya ada di mana? Saya nggak bisa melihat apa-apa kecuali seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah kursi kotor. Saya lihat dia lagi menundukkan kepalanya. Dia nggak nangis, tapi lebih terlihat sedang menyesali sesuatu. Saya nggak berjalan ke arahnya, melainkan sebaliknya. Dialah yang berjalan ke arah yang masih dengan kepala yang tertunduk. Saat sudah hampir dekat, dia berhenti dan menengok ke arah kanan. Lalu, astagfirullah, telinganya bolong, tapi tidak berdarah. Lalu dia tiba-tiba mengangkat satu tangannya dan merentangkan semua jarinya. Posisi tangan kayak yang lagi dada-dada atau melambaikan tangan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ya, jari kelingkingnya nggak ada dan banyak darah di sekitar bagian jari kelingkingnya yang hilang. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi pudar dan saya terbangun secara tiba-tiba. Nafas saya terasa sesak dan sangat engap. Saya melihat jam dan ternyata udah jam 9 pagi. Saya masih rebahan di kasur sambil mengingat mimpi aneh tadi. Brak! Pintu kamar terbuka lalu Maman masuk ke kamar saya dan tiba-tiba berbicara. Cis, dia baik Cis. Maksudnya? Tanyaku ke arah Maman. Dia baik Cis, yang semalam itu dia nggak jahat, ucap Maman dengan nada yang bersemangat. Tunggu dulu nih, gue pengen tahu dulu cerita lu yang semalam. Sampai lu bisa pingsan terus lu tiba-tiba ada di rumah. Nah, gimana tuh ceritanya? Tanyaku penuh selidik. Malam pas gue lewat kuburan, gue ngelihat putih-putih gitu. Ya gue takut lah, makanya gue lari. Tapi apesnya gue jatuh gara-gara itu sendal swallow. Gue udah botak, ucap Maman. Terus pas gue jatuh, tiba-tiba itu sosok udah ada di depan gue. Terus pingsan deh gara-gara takut. Nah terus kok lu bisa ada di rumah gimana? Gue pas pingsan masih bisa sadar sedikit sih, makanya gue bisa ngeliat-ngeliat burem. Nah, lu tahu apa yang gue lihat? Gue ngeliat sosok tadi ngegendong gue, ucap Maman. Aje, masa kampung gak heboh sih ngeliat ada anak SMA digendong sama setan? Dengerin dulu Blon. Jadi itu setan nganterin gue sampai ke rumah dan dia ngetok rumah gue. Keluar dah tuh mama gue. Dan lu tahu mama gue bilang apa? Mama gue bilang, makasih Bang Eman.
ucap Maman. Lu kok ngebohong, kagak pakai rencana dulu sih? Lu sendiri yang bilang kemarin kalau lu dianterin sama Mang Eman. Ya masa gue bilang kalau gue dianterin setan? Udah tahu mama gue waktu itu ada di belakang gue lagi beres-beres warung, ucap Maman. Saya antara percaya dan gak percaya sama cerita Maman. Ya udah deh, ya. Nah terus lu kesini buat cerita doang? Kagak, jujur Cis, gue jadi penasaran sama sosok kemarin. Jadi kesini gue mau ngajakin lu buat nyari tahu tentang makhluk kemarin, ucap Maman. Stres lu, ucapku lalu kembali tidur di kasur. Saya pura-pura tidur biar si Maman pergi. Saya lagi malas dengerin dia. Maman pun pergi dari kamar saya dan dia juga pulang kembali ke rumahnya. Cis, terdengar suara seseorang dari luar rumah. Dia memanggil nama saya dengan kerasnya. Siapa sih? Udah tahu sekarang baru maghrib. Udah ada yang nyamper aja. Gerutuku sambil berjalan ke arah pintu. Sesampainya di pintu saya jadi teringat dengan ketokan jendela kemarin malam. Saya takut kalau sekarang saya buka dan ternyata bukan orang tapi makhluk lain. Saya memutuskan untuk melihat sedikit dari jendela sebelah pintu. Saat saya buka hordeng, ternyata cuman si Maman. Saya pun keluar dan menghampiri si Maman. Apaan sih? Cis, berangkat tahlil Cis, ucap Maman. Stres lu, tahlil mulai habis isya ontak. Ya gak apa-apa, kita nongkrong dulu di tongkrongan. Gue bawa rokok black menthol sebungkus, ucap Maman. Oke deh, kalem, gue ganti baju dulu, ucapku yang setuju dengan tawaran Maman. Kapan lagi bro, dapat black menthol sebungkus. Saya pun cabut ke tongkrongan dan jalan yang saya tempuh pasti bakalin ngelewatin kuburan. Tapi ya bodo amat. Pas di depan kuburan si Maman tiba-tiba terhenti jalannya. Cis, kesana yuk, ucap Maman sambil menunjuk ke arah kuburan. Kagak mau, lu aja sendiri. Man, lu jadi miring otaknya asli gara-gara kejadian kemarin. Ah pengecut lu. Itulah jawaban singkat dari Maman. Dia lalu berjalan ke arah kuburan. Jujur saya waktu itu sangat bodoh dengan memikirkan gengsi dan takut dibilang penakut. Ya jadinya saya ikut si Maman dengan pura-pura sok kuat. Saya bersama Maman memasuki daerah kuburan. Yang gak serem-serem amat sih, soalnya waktu itu udah ada beberapa lampu walaupun kecil banget cahayanya. Saya sama Maman duduk di bangku yang gak terlalu jauh jaraknya dengan gerbang kuburan. Di belakang kita waktu itu ada sebuah pohon beringin besar dan di depan kita terhampar luas makam-makam yang sangat tenang. Saya nyalain rokok dan mulai menghisapnya. Saya lihat si Maman cuma main HP atau terkadang dia berhenti main HP lalu melihat ke arah makam Aska. Lama-kelamaan kok jadi bau menyan ya. Saya belum negatif, saya masih positif dan kalem. Tiba-tiba di makam yang jauh di pojokan sana keluar cahaya putih. Nah keluar Cis, ucap Maman. Lama-kelamaan cahaya itu mendekati kita. Saya pengen lari tapi saya waktu itu masih gengsi jadi diam saja walau hati udah deg-degan setengah mati. Ya agan semua bisa bilang saya ini bego karena nggak kabur dan sok berani waktu itu. Tapi ya lebih bego si Maman sih yang malah tertarik sama sosok tadi. Dia emang kalau udah kepo ya susah buat dikasih tahu. Semakin lama sosok itu mulai jelas. Bau menyan tadi entah mengapa mulai berubah menjadi bau busuk. Sosok tadi juga mulai menampakkan wujudnya dan astagfirullah, Man itu apaan? Ucapku ke si Maman dan Maman pun kini mulai terpaku, tidak sesemangat tadi. Cis, pocong, ucap Maman. Kita berdua terpaku dan tidak berdaya untuk melarikan diri dan akhirnya dengan mengumpulkan segala nyawa dan keberanian, kita pun dapat kabur dari sosok tadi. Kita kabur dan lari menuju ke masjid. Kita sampai di masjid dengan keadaan terengah-engah. Kita saling diam hingga akhirnya saya membuka pembicaraan. Man, aneh banget ya. Kita gak ngapa-ngapain di sana tapi kok ada yang nyamperin ya? Gue bawa ini, ucap Maman seraya mengeluarkan sebuah boneka kecil yang sering kita sebut jelangkung. Lu stres Man, ngapain kita main kayak gitu? Ucapku rada kesel. Saya pengen ketemu sama yang kemarin. Gue percaya kalau sosok kemarin itu baik dan pengen ngasih gue sesuatu gitu. Yang datang malah yang lain, ucap Maman. Ah males gue main sama orang stres kayak lu, ucap gue lalu pergi meninggalkan Maman. Skip sampai pagi. Hari ini saya di rumah sendirian. Keluarga saya lagi pada ke rumah saudara yang lagi syukuran rumah. Saya nggak ikut karena badan saya lagi panas gara-gara kejadian semalam. Saya semalam nggak tidur
dan jadi paranoid. Saya selalu berpikir bahwa di setiap rumah atau sekitar saya pasti ada setan yang lagi ngeliatin saya. Jujur bete juga saya sendirian di rumah. Menit-menit saya lalui dengan main HP di ruang tengah. TV saya nyalain biar tercipta suasana ramai. Saat lagi asik-asiknya main HP, tiba-tiba di belakang telinga saya terasa ditiup oleh sesuatu. Saya masih cuek dan berpikiran positif. Lama-kelamaan tiupan itu terus muncul. Akhirnya saya bangkit dari posisi saya dan berjalan ke arah ruang depan. Di sana saya nggak terlalu takut karena pintu saya buka lebar-lebar. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara air mendidih. Perasaan saya mulai nggak enak. Saya memutuskan untuk mengabaikan hal tadi dan keluar untuk duduk di teras rumah. Tapi saat duduk di teras, saya tiba-tiba merasakan mules yang amat luar biasa. Saya tahan sebisa mungkin, tapi akhirnya saya menyerah dan memberanikan diri buat masuk ke dalam, buat ke kamar mandi. Perjalanan ke kamar mandi aman-aman saja. Saya masuk kamar mandi dan mulai mengeluarkan penyebab mules saya. Tapi kok nggak keluar ya? Mules saya malahan hilang seketika saya jongkok. Saya pun berdiri kembali dan mengenakan celana kembali. Saat ingin keluar, pintu kamar mandi seperti tidak bisa dibuka. Saya agak panik saat itu dan tiba-tiba, "Cis!" terdengar suara perlahan dari arah belakang dan saat saya berbalik, di belakang saya ternyata ada sesosok makhluk yang rupanya sangat mirip seperti Aska. Dia sangat dekat sekali. Saya lihat raut wajahnya sangat pucat dan bisa saya baca dari raut wajahnya bahwa dia kesakitan. "Cis, tolong Cis!" ucap sosok Aska secara lirih. Saya hanya terpaku menatapnya. Kaki saya bergetar hebat, tangan saya sangat lemas dan mulut saya tertutup sangat rapat. Keringat mulai keluar dari badan saya. Badan saya terasa menjadi berat hingga kaki saya tidak dapat menopang badan saya. Akhirnya saya pun jatuh terduduk di depan sosok Aska. "Cis, tolong!" ucap Aska lagi. Baru saja saya mau membuka mulut saya, namun tiba-tiba sosok Aska menghilang dan perlahan mulai hilang dari pandangan saya. Setelah sosok tadi hilang, saya pun mencoba bangkit dan keluar dari kamar mandi. Namun saat saya keluar kamar mandi, pem, wajah Aska langsung tepat berada di depan muka saya. Karena rasa kaget yang sangat teramat kaget, saya pun pingsan di depan pintu kamar mandi. Saya terbangun dari alam bawah sadar saya dan mendapatkan diri saya berada di atas kasur di kamar saya. Saya lihat kiri kanan untuk memastikan bahwa saya benar-benar berada di kamar saya sendiri. Alhamdulillah, ucapku lega setelah memastikan bahwa saya benar-benar berada di kamar saya. Skip sampai malam karena setelah itu saya cuma tertidur di kasur. "Cis, bangun, udah maghrib," ucap mama saya membangunkan. "Oh iya mah, kok kamu bisa pingsan?" tanya mama saya. Dan bla 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 bla, saya pun menceritakan kejadian tadi. "Oh ya udah, perbanyak iman saja. Mama juga nggak ngerti masalah begituan mah." Saya bangkit dari kasur dan pergi ke kamar mandi buat mandi dan berwudu. Saat memasuki kamar mandi, saya merasakan hawa seram seperti tadi dan saat saya membuka pintu, alhamdulillah ternyata nggak ada apa-apa. Saya lalu mandi dan berwudu, lalu mengerjakan sholat. Setelah sholat, saya duduk-duduk di ruang tengah sambil internetan mencari tentang cerita-cerita horor di internet. Saya baca cerita horor biar saya tahu gimana tanda-tanda si setan bakal muncul dan cara menghindarinya. Pandangan saya terfokus ke layar HP, sehingga penglihatan di belakang layar HP menjadi buram. Agan semua coba deh main HP, pasti penglihatan di belakang menjadi pudar atau tidak jelas. Saat sedang asik bermain HP, tiba-tiba di penglihatan saya yang blur, terdapat sesosok seperti Aska. Saat saya memalingkan fokus saya dari HP untuk melihat sosok tadi, tiba-tiba sosok tersebut hilang. Saya berpikir kalau saya berhalusinasi, tetapi kejadian tersebut terus berulang berkali-kali. Saya pun bangkit dan duduk di teras rumah untuk menghindari kejadian tadi. "Cis, tahlil yuk," ucap anak-anak saat datang ke rumah saya untuk mengajak berangkat ke tahlilan. "Kagak ah, gua gak enak badan. Tahlil terakhir bro," ucap anak-anak. Enggak," ucapku. Anak-anak pun pada berangkat ke tahlilan. Semua keluarga juga pada berangkat ke tahlil. Ada yang ikut tahlil bagi bapak-bapaknya dan ibu-ibunya pada ngebantu masak di sana. Ya, kali ini saya sendirian lagi di rumah. Takut ya takut, tapi gimana lagi? Oke,
Saya bakal jalanin malam ini dengan berani karena saya yakin kalau saya berani dan gak takut dengan mereka, mereka pasti gak bakal datang buat nakutin saya. Dengan keberanian dan menghilangkan pikiran negatif, saya masuk ke tengah rumah dan menyetel TV dengan volume yang lumayan. Saya juga nyalain kipas biar suara dari perputaran kipas bisa menambah ramainya suasana. Lama-kelamaan diri saya udah gak takut lagi. Saya udah berani ke dapur atau ke kamar mandi. Udah jam segini masa belum pulang juga, ucapku dalam hati saat melihat jam setengah 10 malam. Saya memutuskan untuk pindah keluar untuk menunggu mereka pulang. Saat saya jalan ke depan, jantung saya terkejut dengan keras melihat sosok Aska sedang duduk menunduk di kursi di ruang depan. Melihat sosok itu, kaki dan tangan saya mulai melemas. Saat ingin kembali ke ruang tengah, tiba-tiba mata sosok Aska melihat saya dan semuanya menjadi buram lalu menghitam. Di kegelapan dan kesunyian itu saya melihat sosok Aska. Sosok Aska waktu itu dalam keadaan utuh dan normal. Tapi anehnya saya nggak takut sama sekali, malahan rasa penasaran lah yang muncul. Saya deketin sosok tadi. Saya berjalan perlahan menghampiri sosok itu. "Cis, tolong," ucap sosok Aska saat saya sudah berada di depannya. "Apaan, Kak?" tanyaku kepada sosok itu. Tapi sosok itu tidak menjawab dan malahan sosok itu mulai memudar dan menghilang. Lingkungan hitam di sekitar saya pun lama-kelamaan ikut memudar dan akhirnya kini saya mendapatkan diri saya sudah berada di sebuah jalan raya. Di pengkolan jalan raya itu terdapat banyak orang yang sedang mengerumuni sesuatu. Saya jujur nggak penasaran dengan pengerumunan itu, makanya saya hanya diam dan melihat saja. Tetapi sosok Aska muncul di hadapan saya dan menuntun saya ke arah kerumunan tadi. Saya mengikuti Aska untuk menghampiri kerumunan itu dan betapa terkejutnya saya saat melihat apa yang berada di tengah kerumunan tadi. Ternyata itu adalah sosok Aska lain yang sedang dikerumuni. Sosok Aska yang satu ini dalam keadaan penuh darah di sekujur tubuhnya dan juga tidak bernyawa. "Panggil polisi," ucap seseorang dari kerumunan tadi. Tidak berselang lama akhirnya polisi pun datang dan menangani mayat Aska. Dan seiringan dengan suara sirine dan mobil polisi, pandangan saya mulai kabur dan cahaya putih mulai bersinar dan lama-kelamaan cahaya putih itu mulai memenuhi lingkungan. Dan saya terbangun membuka mata saya. Saat terbangun, saya ternyata sudah ada di kasur saya lagi. Dan kali ini saya sudah berada di dunia nyata dan bukan berada di dunia mimpi yang aneh tadi. Saya melihat jam dan ternyata udah jam 08.15 pagi. Saya berjalan keluar kamar untuk mandi. Saat di luar kamar, saya melihat bapak, mama, dan keluarga lainnya sedang mengemasi koper-koper. "Loh, mau kemana?" tanyaku kepada mereka. "Kita mau pulang. Mama gak tega lihat keadaan kamu," ucap mama saya. "Emang Cis kenapa, Ma?" "Kamu tadi malam kesurupan dan kamu gak berhenti ngomong minta tolong." "Terus Cis sadarnya gimana?" "Tahu, pokoknya tiba-tiba untuk setan keluar dari badan kamu dan kamu gak sadarnya udah 2 hari," ucap mama saya. "What?" Saya lalu pergi gak nanya ke mama saya lagi. Di kamar mandi saya terus memikirkan perkataan mama saya tadi. Bagaimana bisa saya pingsan selama 2 hari? Saya juga memikirkan mimpi aneh saya. Apa maksud dari semua ini? Saya menunggu di terminal bersama keluarga saya dan yang lainnya. Ya, ada rasa senang juga sih, karena saya bakal ninggalin tempat yang udah ngasih saya pengalaman buruk. Tapi ada juga rasa penasaran saya di sini, karena mimpi saya yang aneh itu. Terdengar suara nada dering panggilan masuk dari HP saya, dan nomor yang menelpon saya ini nomor baru, atau artinya belum pernah menghubungi saya. Saat saya angkat, "Halo, ini siapa?" ucapku kepada penelpon di sana. Tidak ada jawaban apapun, yang ada hanya suara seperti "gas" secara samar-samar. "Halo, gua tutup ya." "Cis, tolong kembali, gua butuh lu." Terdengar suara seperti itu dari telepon dan saya sangat yakin bahwa suara itu sangat mirip dengan suara yang berkata, yaitu suaranya Aska. "Udah, tolong berhenti kayak gini, gue gak tenang." Lalu dari telepon terdengar suara seperti tabrakan kendaraan dan saya pun kaget hingga tidak sengaja melempar HP saya. Entah dari mana pikiran konyol ini muncul.
Saya waktu itu berpikir harus balik lagi dan bantuin sosok Aska yang selalu minta tolong itu. Saya ceritain semua masalah saya tentang Aska ke mama saya. Mama saya cuma mangguk-mangguk saja. "Mah, Encis minta balik lagi ya, pengen kelarin semuanya." "Tapi kamu itu udah nggak baik kondisinya. Udah pulang saja, nanti suruh orang lain yang nyelesain semuanya." "Nggak bisa mah, Encis harus," ucapku yakin. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya nyokap memberikan izin untuk balik dan 2 hari, tepat setelah tahun baru, saya harus balik ke kota P. Saya pun bergegas balik ke rumah kakek saya. Sampai di rumah, saya langsung naruh tas dan pergi ke tongkrongan nyari anak-anak. Untungnya waktu itu anak-anak sedang berkumpul dan saya langsung menghampiri mereka. Saya ceritain semua masalah yang saya sembunyiin selama ini. Saya ungkapin semua rahasia. Lalu tiba-tiba semua anak-anak berdiri dan si Ahmad pun angkat bicara. Brengsek, emang lu doang yang ngalamin ah? Kita semua udah ngalamin dan bahkan lebih parah dari yang lu ceritain. Dan lu sok-sokan bisa ngebuat si Aska tenang ah? Lu siapa? Lu orang jauh dan kesini juga cuma setahun 2 kali. Ucap Ahmad dengan nada agak keras. Saya waktu itu kesel banget dengan respon Ahmad dan anak-anak. "Gue emang orang jauh, tapi gue peduli. Lu semua cuman diem dan gak mau ngebantuin Aska," ucapku dengan nada yang lumayan keras. "Lu pikir kita diem dan gak peduli ya? Babi, gua kasih tahu ya, kita gak lemah kayak lu. Kita diem biar warga gak ribut. Kita diem sambil nyari solusi," ucap Ahmad lagi. "Bodoh amat, gua mau bantuin si Aska." "Udah, lu semua ribut gak jelas. Mending kita bantuin si Aska dan solusinya ada di si Maman," ucap Heri dengan nada kalem yang menengahi kita. "Maman? Kok bisa?" "Udah, mending cabut aja ke rumahnya si Maman." Kita pun cabut ke rumah si Maman untuk mencari solusi ngadepin ini. Sesampainya di rumah Maman, kita melihat Maman sedang menjaga warungnya. "Man," panggil kita. "Oi," jawab Maman dari dalam warung. Maman pun keluar dan kita atau khususnya Heri menceritakan semua masalah. "Lu Man kuncinya, cuman lu yang pernah tahu kejadian Maman yang benar-benar terjadi. Dan lu juga yang ngalamin mimpi khusus dari Aska," ucap Heri. "Oh ya, sedikit info untuk Heri. Doi orangnya baik, kalem dan agak cupu sih. Tapi keluarganya pada berilmu dan dia juga ketularan sedikit ilmunya. Jadi saat Heri bilang si Maman lah kuncinya, kita pun percaya sama dia." "Si Maman emang mimpi apaan?" "Gua mimpi si Aska datang ke rumah gua dan dia ngajak main keluar," ucap Maman. "Terus?" "Gua keluar sama si Aska terus jalan-jalan. Nah, di jalan gua sama si Aska tabrakan. Tapi anehnya gua gak kenapa-napa, malahan si Aska yang parah. Gua lihat ada kuping Aska ada di dekat motornya. Terus kelingking Aska ada jauh di semak-semak," ucap Maman. "Terus?" "Ya terus gue jadi penasaran sama mimpi gue. Awalnya gue ngira sosok putih yang dulu nganterin gue pulang pas pingsan itu si Aska. Gak taunya bukan. Aska beda sosoknya," ucap Maman. "Sosok putih yang waktu itu pocong?" "Bukan yang pocong, tapi yang waktu itu ngebuat gue pingsan. Dan gue udah cerita ke lu, Jis." "Oh iya, emang sosok Aska kayak gimana? Terus yang putih siapa?" "Aska sosoknya ya kayak Aska. Kalau yang putih kata Mang Eman mah penunggu kuburan," ucap Maman. "Nah, sekarang kita juga punya kunci kedua, yaitu Luncis. Yang bisa kelarin semuanya ya lu berdua, Maman sama lu." "Lah, kok kita berdua sih?" "Cuman lu yang udah tahu maksud dari minta tolongnya si Aska. Dan cuma si Maman ya juga yang dikasih tahu tempat yang dimaksud si Aska," ucap Heri. "Kan lu semua juga ngalamin kan?" "Kita emang ngalamin, tapi cuma lu berdua yang dikasih lihat wujud si Aska. Kita semua mah cuma ngedenger suara-suara Aska doang," ucap Heri. "Udah, lu berdua ke bapak gua aja, nanti bapak gua bantuin," lanjut Heri. Saya sama Maman pun mengangguk dan nanti sore bakal ke rumah Heri. Anak-anak pada ngebubarin diri, ada yang balik ke tongkrongan dan ada juga yang balik ke rumah. Sedangkan saya balik aja ke rumah karena emang di tongkrongan ada si Ahmad.
yang tadi sempat sedikit ada konflik antara saya sama dia. Skip sampai sore. Sore itu saya udah ada di rumah Heri sambil menunggu si Maman. Bapak Heri juga belum mau nongol batang hidungnya, sedang Heri dia sedang asik nonton TV. Tidak berselang lama akhirnya Maman datang, lalu selang 30 menitan Bapak Heri pun datang. "Loh, ada apa toh?" tanya Bapak Heri saat melihat kita ada di rumah. Heri pun datang dan menjelaskan semua permasalahan. Saya lihat Bapak Heri tersenyum saat mendengar cerita Heri. "Bapak paham sekarang. Jadi coba sekarang ceritain mimpi-mimpi kalian. Santai saja," ucap Bapak Heri setelah Heri selesai bercerita. Saya dan Maman pun bercerita tentang mimpi kita secara detail. "Oh, oke. Jadi gini ya nak. Teman kalian emang udah wafat, tapi karena dia masih ada urusan di dunia, makanya dia belum balik ke akhirat. Urusannya sih ya mungkin ada hutang atau rasa yang belum diungkapkan, atau bisa juga anggota tubuhnya yang belum lengkap," ucap Bapak Heri. "Terus sekarang gimana dong Bapak Heri?" "Sekarang gimana ya? Tergantung gimana kalian berdua mau ngebantuin teman kalian apa enggak. Kalian punya tugas masing-masing, tapi sebenarnya tugas kalian bisa dikerjakan oleh satu orang," ucap Bapak Heri. "Jadi kita nggak perlu ngelakuin tugas kita?" tanya Maman. "Bukan gitu, jadi gini ya. Bapak bakal jelasin tugas kalian dulu. Yang pertama kamu. Tugasnya untuk melihat sosok teman kamu karena kamu mimpinya ketemu sama sosok itu kan. Nah, sedangkan yang satu lagi," nunjuk ke Maman, "kamu tugasnya ngumpulin anggota badan dan sosok itu yang hilang karena kamu mimpinya ngelihat posisi anggota tubuh yang hilang kan. Tapi kamu juga bisa ngelakuin tugas yang satu lagi, mengingat kamu juga pernah dikasih lihat sosok teman kamu itu," ucap Bapak Heri secara jelas. "Terus sekarang kita harus ngapain?" tanyaku yang membuka mulut. "Kan udah saya bilang, tergantung kalian. Tapi kalau pengen bantu ya jangan sendirian berangkatnya. Saran Bapak sih, bawa Ustadz sama keluarga sosok teman kamu itu," ucap Bapak Heri. "Bapak nggak bisa. Bapak udah males berhubungan dengan alam lain. Soalnya punya pengalaman pahit. Jadi sorry ya," ucap Bapak Heri. Saya sama Maman pun izin pulang ke rumah masing-masing. Di jalan saya sama Maman saling diam sambil memikirkan tugas yang kita masing-masing. "Lu mau bantu Aska?" tanya Maman membuka pembicaraan. "Mau lah Man, tapi gue takut. Gue gak spesial orangnya, jadi gue sama sekali gak berani main-main ke alam lain," ucapku kepada Maman. "Gue juga sama, tapi gue kasihan ke si Aska. Kalau lu takut, biar gue aja yang ngelakuin tugas lu," ucap Maman. "Sorry banget ya Man, kayaknya gue gak bisa," ucapku ke si Maman. Saya kayaknya waktu itu egois banget dengan membebani Maman tugas yang harusnya saya kerjain. Tapi di sisi lain saya juga berpikir pakai logika, soalnya saya bukan orang yang biasa dengan hal gaib dan gak mau ambil resiko. "Oke, gak apa-apa kok," ucap Maman. Kita pun berpisah dan balik ke rumah masing-masing. Sampai rumah, saya langsung sholat maghrib dan masuk kamar setelah mengerjakan sholat. Di kamar saya terus memikirkan Maman dan tugasnya, juga tugas saya. Saya kayaknya egois banget dan dari sugesti saya yang mengatakan bahwa saya itu egois, muncullah rasa gelisah dan pikiran negatif. Saya berpikiran kemana-mana. Saya takut Maman kenapa-napa, tapi saya berangkat pun gak berani karena ini bukan masalah biasa. Perdebatan batin pun berkecamuk di hati saya antara logika dan rasa solidaritas saling berperang untuk mendapatkan akal saya. Dan sepertinya sih rasa solidaritas lah yang menang. Soalnya saya tiba-tiba bangkit dan berpikir harus ngebantu si Maman. Saya lalu mengambil jaket dan minta izin buat cabut keluar. Saya naik motor menuju rumah Maman. Ternyata si Maman gak ada di rumahnya. Lalu saya ke rumah Heri, tapi si Maman juga gak ada. "Jis, tolong bantu Aska," ucap Heri saat saya pamit pergi dari rumahnya. Saya lalu pergi ke tongkrongan tetapi nggak ada siapa-siapa, dan saat saya lewat musola, ternyata di sana ada Maman dan Pak Ustadz yang sedang mengobrol. "Man, gue bakal bantuin lu buat nolongin si Aska," ucapku dengan lantang kepada si Maman. Maman dan Pak Ustadz pun tersenyum mendengar ucapan saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya S, atau biasa disebut Maman. Kali ini saya bakal menceritain pengalaman saya bersama B
atau Encis. Ya, ini sebenarnya pengalaman saya yang sangat berkesan di hidup saya. Jadi kita langsung saja ke cerita. Saya minta maaf terlebih dahulu apabila tutur kata saya yang sangat tidak bermakna. Gimana Pak Ustadz? Bisa bantu saya nggak? Ucap saya kepada Pak Ustadz. Maaf ya Man, saya nggak bisa. Saya bukan orang pinter, sahut Pak Ustadz. Terus gimana dong saya? Tanya saya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz terdiam memikirkan cara untuk membantu saya. Lalu kemudian datanglah Encis bersama motornya. Man, gue bakal bantuin lu buat nolongin si Aska, ucap si Encis. Saya sama Pak Ustadz tersenyum melihat ucapan si Encis. Saya lega karena akhirnya Encis sadar dan mau membantu saya. Saya lalu menceritakan perihal bahwa Pak Ustadz tidak bisa membantu kita. Encis cuma mengangguk-angguk saja. Udah, mendingan gini saja. Saya punya kenalan di daerah DAW. Dia punya kelebihan. Nanti saya hubungin dia, ucap Pak Ustadz. Oke Pak, kita nunggu aja di musola. Saya dan Encis selalu masuk ke dalam musola untuk menunggu jawaban Pak Ustadz. Man, kita bakal berhasil kan? Ucap Encis. Moga saja Cis, gue juga nggak tahu. Tidak lama Pak Ustadz kembali setelah bertelepon dengan temannya. Oke, teman Bapak mau bantuin. Jam 11 nanti kita ke lokasi yang Maman tahu. Abis itu selesai langsung pulang ya, ucap Pak Ustadz. Oke Pak. Kami berdua menunggu di musola sambil bercerita tentang kehidupan masing-masing. Tapi ada satu obrolan yang sangat menarik, yaitu obrolan tentang Tia. Jadi saya bisa menyimpulkan diri obrolan tentang Tia, bahwa si Encis itu masih belum move on dari Tia. Tidak terasa obrolan tentang Tia terus berlanjut hingga jam menunjukkan pukul 22.30 malam atau jam setengah 11 malam. Yuk Encis, cari Pak Ustadz, ucap saya sambil membangunkan badan. Kita lalu keluar musola dan mencari Pak Ustadz ke rumahnya. Sekarang kita jemput dulu ya teman Bapak, ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz lalu berganti baju dan mengeluarkan mobilnya, lalu kita berangkat menuju rumah temannya. Dilewat dan sekarang kita sudah menjemput dan menuju tempat yang saya tahu dari mimpi tentang Aska. Kemana Man? Tanya Pak Ustadz. Ke jalan X. Kan di sana si Aska kecelakaannya, ucap saya. Oh oke, ucap Pak Ustadz. Oh ya, sampai lupa dengan perkenalan terhadap tokoh baru, yaitu teman Pak Ustadz. Teman Pak Ustadz ini sering disebut Ki X, dan dia memang benar punya ilmu tapi ilmu baik. Penampilannya seperti layaknya anak metal dengan rambut panjang dan agak keriting. Lalu baju yang serba hitam, namun bajunya bukan bertuliskan Megadeth of Metallica, tetapi tulisan Arab yang saya juga nggak tahu artinya. Sesampainya di lokasi, saya lalu disuruh untuk mencari sesuatu yang hilang dari Aska, atau lebih tepatnya kelingkingnya. Sedangkan si Encis sedang dibuka setengah mata batinnya agar bisa melihat si Aska. Oh ya, saya juga dibuka mata batinnya, dan ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Saya jadi bisa melihat alam gaib, walaupun secara samar-samar, tapi ini sangat menyenangkan. Kalau dibuka seluruh, mungkin saya pingsan. Tidak perlu waktu lama, akhirnya saya berhasil menemukan jari kelingking Aska yang berada di semak-semak belukar. Tetapi saat saya hendak mengambil jarinya, tiba-tiba temannya Pak Ustadz berteriak, "Jangan disentuh dahulu." Teriaknya mengagetkan saya dan juga sempat menarik perhatian orang yang berkendara di daerah situ. Kenapa Ki? Ada sesuatu di belakang kelingking itu. Apaan Ki? Tanya saya sembari melihat-lihat dari jari Aska. Kamu tidak bisa melihat karena yang ada di sini di belakang jari itu cukup kuat. Taruh kembali jari itu. Akhirnya saya menaruh jari itu dengan perasaan penasaran dan takut. Apa sih yang berada di balik jari itu? Si Encis tiba-tiba tertawa dan suaranya berubah menjadi berat dan mengerikan. Ayah sudah memiliki jari itu. Itu sudah jadi hak saya, ucap Encis, masih dengan nada dan suara yang sama seperti tadi. Permisi, ucap teman Pak Ustadz secara kalem dan tersenyum. Sok sopan, ucap Encis yang sekarang sudah dirasuki. Tolong benda yang kau pikir hakmu itu, kembalikan pada kami. Itu bukan punyamu, ucap teman Pak Ustadz. Alah, siapa kamu ha? Ucap Encis yang sedang dirasuki. Saya manusia, ucap teman Pak Ustadz. Sombong kamu wahai manusia, ucap Encis yang sedang dirasuki.
Lalu tiba-tiba Encis melarikan diri dan kabur. Saya dan Pak Ustadz mengejarnya dan anehnya, kali ini lari Encis sangat cepat. Teman Pak Ustadz juga ikut berlari, hingga akhirnya Encis terpojok. Lalu saya dan Pak Ustadz langsung menyergapnya dan menangkap Encis. Oh ya, waktu itu juga banyak warga yang bermunculan dan ikut mengejar Encis, tetapi tidak sampai membantu memegangi Encis karena tidak berani sepertinya. Keluarkan Ki, ucap Pak Ustadz. Oke, pegangin, oke, ucap teman Pak Ustadz. Siap, ucap saya dan Pak Ustadz. Lalu, teman Pak Ustadz memegangi kepala Encis dan membacakan doa yang saya kurang paham. Lalu Encis berteriak dan berontak. Tenaga Encis sangat berbeda kali ini. Dia seperti bukan teman yang selama ini saya kenal. Saya dan Pak Ustadz disuruh membisikkan kata-kata sadar ke telinga Encis oleh teman Pak Ustadz. Cis, sadar, balik lagi ke sini. Lu di mana? Bisik saya di telinganya. Pak Ustadz juga berbisik di telinga Encis yang saya kurang jelas perkataannya. Dan akhirnya Encis pun dapat dikeluarkan, lalu dibawa ke rumah warga sekitar untuk diistirahatkan. Lihat kaki Encis robek di sekitar bagian depan paha dan keluar banyak darah dari lukanya. Melihat luka dan darah yang keluar banyak, akhirnya kita langsung melarikan Encis ke rumah sakit terdekat untuk diobati lukanya. Dilewat sampai Encis sudah dijahit lukanya. Alhasil kini kaki Encis sudah ada 9 jahitan. Encis sudah sadar dan sedang memain-mainkan perbanyak. Gimana Cis? Udah baikan? Udah man, tinggal nunggu sembuh saja. Sorry ya man, gara-gara gua rencana kita gagal, ucapku kepada Maman. Ah nyantai saja. Terus tadi udah kelar urusannya. Kelar dari mana? Orang lu aja kesurupan. Gua kerasukan. Sama siapa? Kagak tahu. Kayaknya yang ada di sana. Oh, tidak lama Maman pun izin pulang dan kini tinggal saya sendiri. Dan akhirnya kesendirian ini selesai dengan hadirnya nenek saya. Nenek saya nanya-nanya kondisi dan sebagainya. Ya, saya juga jawab seadanya, tapi saya nggak ngasih tahu tentang perihal saya kerasukan dan aktivitas saya tadi. Saya cuma bilang saya itu jatuh dari motor. Kalau sampai saya jujur, mungkin saja nenek saya udah ngirim saya balik ke kota B. Skip karena waktu itu saya cuma istirahat doang. Ya, pagi ini saya udah boleh balik. Sebenarnya kemarin juga saya udah balik karena cuma luka sobek, tapi gara-gara pingsan, akhirnya saya diminta istirahat dulu di sana. Terus ditambah waktu saya ke rumah sakit kan udah malam, jadi saya di rumah cuma istirahat dan nggak boleh ngelakuin apa-apa. Bete juga sih, ya tapi mau gimana lagi. Berbeda dengan saya yang istirahat di rumah, Maman kali ini mencoba kembali membantu sosok Aska. Sebenarnya saya pengen ikut, ya tapi kaki saya lagi kayak gini. Skip sampai malam, dan sekarang ini adalah malam tahun baru. Cis, ucap seseorang memanggil dari luar. Saat saya lihat ternyata itu adalah Maman yang sedang berada di depan rumah saya. Udah bisa jalan lu, ucap Maman. Gue cuma luka sobek bukan lumpuh, ucap Maman. Bisa ikut nggak? Tanya Maman. Kagak kayaknya, gue nunggu aja di sini. Lu live report lewat SMS, oke? Ucap saya sambil bercanda. Ah lu dasar, oke deh. Tapi gantiin ya pulsa gua. Ah males. Dasar lu pelit. Gue cabut dulu ya, ucap Maman yang lalu pergi. Saya pun masuk kembali ke dalam rumah. Cis, kakek sama keluarga mau tahun baruan di rumah Mang Jamal. Ikut yuk, ucap kakek saya. Males kakek, istirahat aja di sini Cis mah. Ya udah, kakek suruh nenek atau Bi Yuni yang waktu itu saya ceritain yang pakai mukena putih waktu balik tahlil buat nemenin kamu ya, ucap kakek. Ah nggak usah lah kek, Encis juga udah gede kali. Lagian kan kakek sama mereka pada pengen ngumpul. Udah nggak apa-apa, Encis kalian jaga rumah. Kakek pun mengalah dalam perdebatan ini dan saya sekarang sendiri lagi di rumah. Dan ini adalah malam tahun baru terburuk bagi hidup saya. Saya nyalain TV dan memutar-mutar channel TV. Ya, saya akhirnya menemukan film action Transformer yang waktu itu sedang diputar di salah satu stasiun TV lokal. Keren banget ya itu robot, ucapku dalam hati saat melihat aksi-aksi para Autobot yang membasmi Deception. Lama-kelamaan saya pun mulai terhanyut dalam adegan sinematik dari film tersebut. Lalu tiba-tiba, cepet, listrik tiba-tiba padam
Dan saya lihat keluar, ternyata cuma listrik rumah saya doang yang padam. Saya lalu keluar untuk menyalakan kembali listrik. Palingan cuma ngejepret, ucapku dalam hati. Dan kini listrik pun sudah kembali menyala setelah tadi sempat mati. Saya pun menyalakan TV, aneh banget. Sekarang layar TV nggak ada siaran apapun. Mungkin posternya, ucapku dalam hati. Lalu saya memeriksa ke belakang TV, tetapi semuanya oke dan nggak ada masalah apapun. Ya, bete lagi dah. Saya coba nge-SMS si Maman. Man, gimana caranya? SMS saya ke si Maman. Gue lagi OTW, macet nih. Oh, oke. Suntuk juga ya malam tahun baru, tapi rumah sendiri, ucapku dalam hati. Di dalam kebosanan ini muncullah ide kecil di pikiran saya. Ide itu adalah stalking sosmed. Tia adalah sosok cewek yang saya suka, tapi dia udah pergi pindah kota. Beberapa part lalu udah saya ceritain. Saya kangen sama Tia. Saya kangen candaan sama sikap dia yang agak pendiam itu. Lalu saya pun buka FB dan cari-cari akun sosmednya si Tia. Dan bingung, saya mendapatkannya. Perlahan saya scroll layar HP saya dan boom. Kini Tia sudah berubah secara drastis. Saat sedang asik stalking, tiba-tiba listrik kembali padam. Kesel juga sih. Saat ketenangan saya diganggu, saya pun keluar untuk menyalakan kembali listrik yang padam. Dan saat saya mau ngebuka pintu saya sangat susah dibuka. Perasaan tadi nggak gua kunci deh, ucapku dalam hati. Saya berulang kali mencoba membuka pintu, tapi usaha saya gagal. Saya lalu memutuskan untuk keluar dari jendela di pinggir pintu. Dan saat saya membuka pintu, saya melihat sesosok makhluk hitam yang wujudnya sangat aneh sedang berdiri di depan pintu. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Dan saat saya ingin menutup hordeng, tiba-tiba mata makhluk itu menatap saya dengan matanya yang merah menyala. Melihat mata merah tersebut membuat saya sangat ketakutan dan langsung melarikan diri dengan cara yang acak-acakan. Saya langsung lari menuju kamar saya, tapi saya mengurungkan niat. Mengingat kejadian ketok jendela, saya pun cabut ke arah kamar kakek dan langsung menutup pintunya. Saya lalu bersembunyi di bawah kasur kakek. Nafas saya sangat tersegal-segal dan tidak beraturan. Badan saya penuh dengan keringat dan juga dada saya terus-terusan berdetak dengan kencang. Saya teringat bahwa kaki saya sedang belum pulih dan kini berdarah karena saya bawa lari tadi. Saya saat ini menahan sakit dan takut sekaligus. Terdengar suara langkah kaki yang sangat berat di arah luar kamar. Gimana gua kabur ya? Ucapku dalam hati. Suara langkah kaki tadi sepertinya sedang mondar-mandir di depan pintu kamar kakek saya. Saya pun berinisiatif SMS si Maman. Man, lu di mana? Gue udah dapet nih, terus masalah si Aska udah kelar. Jin yang kemarin rasukin lu juga nggak ada tuh, aneh banget, balas Maman. Man, gue didatengin, please cepet ke rumah gue. Oke Cis, tunggu, tahan sebentar, balas Maman. Brak, pintu kamar terbuka dengan secara didobrak. Apakah ini akhir hidup gue? Please man, cepet datang, ucapku dalam hati. Dan itulah ucapan terakhir saya, karena tiba-tiba badan saya menjadi lemas lalu blank. Pandangan saya menghitam dan tiba-tiba strike. Terdengar suara hordeng terbuka dan cahaya pun keluar dari jendela yang tadi tertutupi oleh hordeng. Saya sedang berbaring di atas kasur. Badan saya terasa sangat sehat dan bugar. Saya bangun perlahan dari tempat tidur dan lalu berjalan menuju jendela. Subhanallah, ucapku dalam hati melihat hamparan bukit hijau yang sangat indah dan juga ditambahi dengan tanaman dan hewan yang sedang hidup di sana. Saya di mana ya? Lu ada di sini. Lu nggak perlu tahu lu ada di mana, ucap seseorang di belakang saya. Dan saat saya menoleh, ternyata adalah Aska. Aska kali ini sangat terlihat rapi dan sehat. Senyumannya juga bukan lagi menakutkan, melainkan sangat ceria. Dan kali ini dia memakai jas berwarna putih dan di saku dadanya terdapat bunga mawar merah yang sangat indah dan wangi. Oh, halo kak, ucapku. Indah ya pemandangan di luar, ucap Aska. Iya, indah banget, rapi amat loh. Ya biasalah, gue lagi seneng aja pakai ginian, ucap Aska. Saya lalu berjalan ke arah suatu kursi goyang yang sangat bagus nan tua. Saya menggesernya sehingga berada di depan jendela
Saya pun melanjutkan aktivitas saya tadi yang sedang menikmati pemandangan yang sangat indah. Hidup lu gimana, Cis? Ucap Aska. Ia juga mengambil kursi dan duduk di samping saya. Baik-baik aja, jawabku. Lalu kita di sana mengobrol ngalor ngidul masalah hidup. Kita juga bercanda dan tertawa begitu keras. Cis, ikut gua yuk, ucap Aska setelah kita selesai tertawa. Kemana, Kak? Udah ikut aja, ucap Aska dan lalu menarik tangan saya untuk mengikutinya. Kita keluar kamar dan subhanallah, ucapku dengan sangat kagum melihat isi rumah ini. Rumah ini ternyata sangat mewah dan luas. Kak, lu dapat duit dari mana? Bisa bangun rumah macam istana kayak gini, ucapku kepada Aska. Kerja keras sama jiwa yang sangat tenang, Cis. Ah, lu udah kayak Mario Teguh. Jangan-jangan lu ngedukun ya? Ucapku dengan agak tertawa. Aska pun balas tertawa tetapi tidak menjawab pertanyaan saya. Bukan yang masalah dukun, tapi yang masalah ini rumah dari mana. Aska lalu mengajak saya keluar rumah. Dan kini di hadapan saya terdapat pemandangan yang indah dan luas bak di surga. Saya nggak tahu saya lagi di mana. Saya nggak kenal tempat ini sama sekali. Lalu Aska menuntun saya melewati bukit. Setelah melewati bukit, saya melihat sebuah rumah yang sangat saya kenal. Ya, itu adalah rumah Aska. Tetapi rumah ini terlihat masih baru. Saya dan Aska memasuki rumah itu dan melihat sepasang suami istri sedang bertengkar. Dan di pojok ruangan ada anak kecil yang sedang menangis. Suami istri itu adalah bokap nyokap Aska, sedangkan anak kecil itu adalah Aska sendiri yang masih kecil. Saya lihat Aska yang ada di samping saya. Saya melihatnya tersenyum sedih melihat kejadian ini. Lalu tidak berselang lama akhirnya bokap Aska yang sedang bertengkar tadi pun pergi. Sedang si nyokap menangis menahan kepergian si bokap. Saat si bokap melewati kita, ia hanya tersenyum, menyapa kita. Aneh banget kejadian itu. Kenapa si bokap tersenyum kepada kita? Lalu saya dibawa keluar rumah itu oleh Aska dan kini saya diajak lagi melewati bukit, tetapi dengan arah yang berbeda. Setelah melewati bukit yang satu ini, saya melihat ada dua bangunan. Yang satu adalah sekolah SD dan satu lagi adalah sebuah pabrik garmen. Kita lalu masuki pabrik garmen dan di sana saya melihat nyokap Aska sedang dimarahi oleh bosnya dan salah satu ucapan bosnya adalah, "Kamu akan saya pecat segera." Mendengar perkataan si bos, nyokap Aska lalu memohon dengan sangat kepada si bos agar tidak dipecat. Tetapi si bos akan benci kepada nyokap Aska dan tidak menghiraukan permohonan nyokap Aska. Lalu tiba-tiba si bos mendekat kepada nyokap Aska dan berbisik di telinganya. Dan nyokap Aska pun mengangguk sembari menangis. Lalu nyokap Aska dibawa ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu saya melihat adegan yang sangat tidak senonoh yang dilakukan nyokap Aska kepada si bos. Saya tahu nyokap Aska melakukan ini demi pekerjaan, tidak dipecat. Lalu saya melihat Aska kini dia sedang memejamkan mata sembari menangis. Dia sangat terlihat sedang menahan sebuah perasaan sedih yang sangat teramat sedih. Lalu kita keluar pabrik garmen lalu menuju sekolah SD. Di situ saya melihat Aska kecil sedang duduk menangis dikelilingi teman-temannya yang sedang meledeknya. Lalu saya dan Aska pergi meninggalkan dua bangunan tadi dan jalan menuju bukit lainnya. Di balik bukit ini terlihat ada seorang anak SMP yang sedang duduk di sofa. Anak itu Aska dan dia sedang memegang botol minuman keras. Wajahnya pun terlihat sangat mabuk. Kita tidak begitu lama melihatnya karena langsung berjalan kembali menuju bukit lainnya. Setelah bukit kita lewati, saya melihat ada orang yang sedang menangis dan badannya juga dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Orang itu adalah Aska. Saya melihat Aska yang ada di samping saya sedang melihat iba kepada Aska lainnya yang berdarah-darah di hadapan kita. "Ayo Cis, balik," ucap Aska yang ada di samping saya sembari menuntun saya pulang kembali ke rumah mewah, tempat di mana semua ini bermula. Skip dan sekarang saya udah sampai rumah mewah. Saya dan Aska kini sudah berada di kamar yang pertama kali kita berada. "Cis, gua rasa lu udah cukup dan lu harus balik," ucap Aska. "Balik?" Aska hanya tersenyum lalu berjalan ke arah kasur. Dia lalu tiduran rebahan di kasur tersebut. Saya pun mengikutinya rebahan di kasur tersebut. "Tidur Cis," ucap Aska. "Awas ya, lu jangan macem-macem,"
candaku. Aska menanggapi candaan saya dengan tersenyum. Perlahan mata saya mulai mengantuk dan kini saya sudah tertidur. "Cis, bangun Cis!" Terdengar samar-samar suara di dalam tidur saya. Perlahan suara tersebut mulai terdengar sangat kencang dan saya pun terbangun dari tidur saya. Sekarang saya bukan lagi ada di kasur tetapi saya berada di lantai dan di pinggir saya ada Maman. Lalu saya melihat di depan saya ada Pak Ustadz dan temannya, lalu di hadapan mereka ada sosok hitam yang tadi membuat saya ketakutan. "Sebenarnya, apa yang sudah terjadi?" ucapku dalam hati. Saya terbangun dan kini saya melihat ada Maman, Pak Ustadz, lalu temannya yang sudah ada di rumah saya. Saya juga bukan lagi berada di kolong kasur, tapi kini sudah berada di ruang tengah. Sosok hitam yang tadi saya lihat sekarang udah nggak ada, tetapi saya melihat teman Pak Ustadz masih tetap berada dalam posisi seperti sedang bertarung. "Ada apaan ini, Man?" ucapku seraya luruh kepada Maman yang ada di samping saya. "Lu tadi kerasukan si Aska, terus lu berantem sendirian. Tapi kata teman Pak Ustadz, lu lagi berantem sama jin hitam yang waktu itu," ucap Maman. "Oh, si Aska punya ilmu," ucapku bercanda kepada Maman. "Ya mungkin aja kalau orang udah meninggal tiba-tiba dapat ilmu," ucap Maman menanggapi candaan saya. Tapi candaan itu tidak bisa membuat suasana mencair. Teman Pak Ustadz masih tetap dalam posisi seperti tadi. Saya lalu bangkit berdiri dibantu Maman dan berjalan ke arah Pak Ustadz. "Pak, ini gimana Pak?" "Bapak juga nggak ngerti. Kita serahin saja ke teman Bapak," ucap Pak Ustadz. Kita bertiga sekarang menjadi penonton dari sebuah aksi yang dilakukan oleh teman Pak Ustadz. Saya melihat aksinya itu sedikit seperti orang stres soalnya lari-lari sendiri terus mental-mental sendiri. Tapi saya yakin dia itu nggak berantem sendiri dan saya juga tahu siapa yang dilawannya. Tapi ada satu hal yang sangat janggal dari momen ini, yaitu tidak ada tetangga yang datang ke sini, padahal di sini berisik banget. Dari suara teman Pak Ustadz yang selalu nerakin kata Allahu Akbar, terus juga suara perabot yang kadang kesenggol sama teman Pak Ustadz, pokoknya berisik dah. "Cis, Man, kita bantu teman Bapak dengan baca ayat kursi," ucap Pak Ustadz. "Nggak hafal Pak." "Teriak dulu aja Pak," ucap Maman memberikan ide yang saat itu bisa membuat saya tertawa. "Ya udah baca saja surah sama doa yang kalian hafal, terus bakal berguna," ucap Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz membaca ayat kursi sedangkan saya dan Maman membaca surat-surat yang pasti dihafal oleh anak SD. "Doanya jangan lupa," ucap Pak Ustadz. "Doa apaan Cis?" bisik Maman ke saya. "Terserah lu lah, doa makan kek atau doa tidur atau doa apalah." Dan bodohnya si Maman ini malah beneran baca doa makan. Setelah sekian lama teman Pak Ustadz bertarung, akhirnya pertarungan tersebut selesai. "Alhamdulillah," ucap Pak Ustadz lega. Tetapi kelegaan tersebut tidak berlangsung lama, soalnya si Maman yang ada di samping saya tiba-tiba menggeram bak binatang buas yang melihat sebuah ancaman. "Man, lu kenapa?" tanyaku kepada Maman. Maman tidak menjawab pertanyaan saya, malahan kepalanya bergerak-gerak ke kanan ke kiri dan kadang-kadang memutar-mutar. "Man, lu pengen boker?" tanyaku kepada Maman sembari mengajaknya bercanda. "Jauhi dia kayaknya kemasukan," ucap teman Pak Ustadz. Saya pun menjauh dengan rasa terheran-heran dan begonya saya waktu itu malah mengira si Maman ini bohongan. "Ah Man, lu kalau pengen boker ya ngomong aja," ucap saya kepada Maman sembari menepuk-nepuk punggungnya, tetapi tidak ada respon darinya. Dia tetap menggeram-geram aja. Tiba-tiba, Maman tertawa dan nada suaranya sangat berat. "Kamu," menunjuk ke saya. "Saya suka tubuh kamu," ucap Maman dengan suara yang sangat berat. "Lah, ini kenapa sih Maman?" tanyaku kepada Pak Ustadz dan temannya. "Dia kerasukan jin tadi," ucap teman Pak Ustadz. Dan lalu teman Pak Ustadz memulai kembali pertarungan dengan jin tadi yang kini berada di dalam tubuh Maman. Dan pertarungan kali ini sangat sukses, membuat para tetangga berkumpul. Ada yang mengira bahwa ini adalah KDRT, konflik bapak anak dan lain-lain. Lalu ada juga yang mau menelpon kakek saya, tapi untungnya bisa saya tahan. Nggak kebayang kalau kakek saya ngelihat kejadian ini, bisa-bisa saya dikira lagi main jelangkung. "Aku ingin tubuh anak itu," ucap Maman yang sedang kesurupan.
Kali ini Maman sudah tergeletak di lantai dan badannya diduduki oleh teman Pak Ustadz. Lalu teman Pak Ustadz komat kamit dan jin itu pun dikeluarkan dari badan Maman. Tetapi jin itu masuk lagi ke salah satu badan tetangga yang lagi nonton aksi kita ini. Dan kali ini teman Pak Ustadz lengah hingga akhirnya tetangga yang kerasukan itu bisa menjegal saya sehingga saya terjatuh ditindih olehnya. "Akan kubawa kamu," ucap tetangga yang kerasukan jin itu. "Pak, tolong Pak," ucapku meminta pertolongan. Lalu tiba-tiba teman Pak Ustadz menendang badan tetangga tersebut sehingga saya bisa terbebas dari jegalannya. Dan pertarungan pun mau gak mau pasti akan digelar kembali. Kali ini pertarungannya sangat ekstrim. Soalnya teman Pak Ustadz sampai kejar-kejar dengan tetangga yang sedang kesurupan tersebut. Berasa nonton Spider-Man vs Venom. Suara petasan Roman menambah keseruan aksi ini dan sekarang sudah pukul 12 malam. Yang berarti pertarungan ini adalah pertarungan antar tahun. Alhamdulillah pada jam 00.55 jin tersebut berhasil dikeluarkan dan dibuang keluar rumah. Ketegangan tadi pun sudah berakhir dan kini benar-benar berakhir. Tidak akan ada lagi yang kesurupan. Alhamdulillah, ucap teman Pak Ustadz yang telah mengalami pertarungan yang sangat hebat. "Sudah beres Ki?" tanyaku kepada si Aki. "Sudah, dia tidak akan ganggu lagi," ucap teman Pak Ustadz. "Syukur Ki, sekarang istirahat dulu Ki." "Ya maaf ya, sudah bikin rumah kamu berantakan," ucap teman Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa Ki." Teman Pak Ustadz saya bawa ke kamar saya lalu saya mulai membereskan rumah bersama Maman, Pak Ustadz dan tetangga lainnya. "Cis, bangun cepat." Terdengar suara kasar yang membangunkan saya. Saat saya membuka mata saya terkejut dengan sosok tersebut. Sosok dengan mata melotot dan tangan yang sedang bertolak pinggang. Sosok yang sangat saya takuti selama hidup saya. Sosok itu adalah Astagfirullah, ucapku dalam hati saat melihat sosok yang ada di depan saya. "Kamu Cis, rumah kamu apain? Kamu malam tadi main-main sama setan ya?" ucap sosok tersebut yang ternyata mama saya. "Loh Mah, kok ada di sini?" ucapku yang langsung bangkit duduk dari posisi tidur saya. "Kakek bilang ke mama kalau kamu macam-macam di sini. Sekarang jujur, terus ceritain semuanya ke mama," ucap mama saya. Lalu bla 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 bla, saya pun menceritakan kisah saya dari awal sampai akhir. "Kenapa kok nggak cerita?" tanya mama saya. Saya hanya terdiam. Jujur, nggak berasa semua ini adalah murni kesalahan saya. Coba saja kalau saya dari awal cerita dan terbuka ke semua orang, mungkin saja nggak akan kejadian kayak gini. Kaki saya nggak akan ada bekas jahitan, terus rumah nggak akan berantakan. Tapi ya sudahlah, semuanya juga sudah berlalu. "Ya udah, kamu istirahat saja," ucap mama saya lalu pergi meninggalkan saya. "Cis, semua baju kamu udah siap?" tanya mama saya yang sedang memasukkan baju ke dalam tas saya. "Udah mah, tinggal masukin aja ke tas." "Ya udah, nanti habis maghrib kita berangkat. Siap-siap dulu," ucap mama. "Habis maghrib ya? Berarti tinggal 3 jam lagi. Soalnya sekarang itu pukul 3:30. Ya, sebelum maghrib selesai, saya harus pamitan ke semua teman-teman saya. Saya pun berangkat ke tongkrongan untuk bertemu mereka. Dan untungnya, mereka ternyata memang berada di tongkrongan. "Wait," ucapku dari kejauhan kepada mereka. "Oi Cis," ucap mereka. Saya pun menghampiri mereka. "Coy, gue mau pamitan nih. Gue mau balik ke P. Sorry ya, kalau pas gue di sini gue bikin masalah mulu," ucapku kepada mereka. "Yoi, slow aja sama kita mah. Mau dianterin gak?" ucap Harry mewakili mereka. Nggak usah, om gue udah siap nganter kok." "Oh ya Cis, gue minta maaf buat kejadiannya waktu itu," ucap Ahmad. "Alah, slow aja kalimat." "Maman mana?" tanyaku kepada mereka. "Dia kayaknya ada di rumah," ucap Ahmad. "Oh ya udah, gue ke rumah si Maman dulu," ucapku yang lalu pergi menuju rumah Maman. Man," ucapku memanggil Maman dari luar rumahnya. "Kalem," terdengar suara Maman dari dalam rumah. Tidak berselang lama akhirnya Maman pun keluar dari rumah. "Oi Cis," ucap Maman. "Gue mau pamitan nih Man," ucapku ke si Maman. "Mau balik loh?" "Yoi, salamin juga ya ke Pak Ustadz kalau gue cabut balik." "Oh iya pasti." "Ya udah Man, gue balik dulu ya, mau siap-siap dulu." Saat saya mau pergi tiba-tiba Maman manggil saya. "Oi Cis, gue mau ngasih tahu nih," ucap Maman manggil saya.
Apaan? Ingat ya? Ucap Mama nanggung. Iya inget, ada apaan? Tanyaku penasaran. Dia lagi ada di kota lu tuh sekarang. Katanya dia pindah ke sana. Serius lu? Yoi. Oh oke. Ucapku singkat. Lu gak percaya? Tanya Maman. Percaya kok percaya. Padahal dalam hati saya masih ragu sama ucapan si Maman. Skip sampai maghrib dan kini saya udah ada di stasiun. Saya terdiam di stasiun ini sembari merenungkan kejadian yang saya alami kemarin-kemarin. Lama-kelamaan senyum saya pun timbul lalu berubah menjadi tawa kecil. Ya, saya mengalami pengalaman hidup yang sangat berarti, pengalaman yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya berdoa semoga pengalaman ini tidak terulang lagi, dan biarkanlah semuanya menjadi memori yang lama-kelamaan akan kusam, lalu kelam tergantikan oleh memori baru. Tidak lama saya pun masuk ke dalam kereta. Ya, kini tinggal tidur dan menunggu kereta yang saya tumpangi ini berangkat. Saat mata saya mulai meredup, tiba-tiba HP saya berbunyi. Ternyata ada undangan BBM baru di HP saya, dan saat saya baca, display namanya, tertera nama Tia. Hati saya berdegup kencang saat membaca display name tersebut. Lalu buru-buru saya tekan ACC dan ping. Kontak Tia tadi nge-BBM saya. Wait, ini lu kan Cis? Balas kontak Tia tersebut. Iya ini gua Encis. Ini lu Tie? Iya ini gua. Gua pindah ke kota lu nih. Ajarin ya hidup di sini. Balas kontaknya. Sip, gua udah balik ke sana nih. Nanti kalau main BBM lagi ya. Iya, sayang, udah dulu ya. Gua dipanggil sayang sama Tia. Mimpi apa saya semalam? Apa Tia udah mulai membuka hati lagi buat saya? Shit. Gue udah gak sabar sampai di sana. Lalu saya membalas dengan kata iya, tunggu ya. Tidak berselang lama HP saya berbunyi kembali. Saat saya buka ternyata adalah SMS dari nomor yang tidak dikenal. Isi SMS-nya. Cis, thanks. Sorry udah ganggu. Bagian hidup lu, jangan sampai kayak gua Aska. Ya, begitulah kira-kira seingat saya tentang isi pesan tersebut. Pesan tersebut mampu membuat tersenyum melihatnya. Ya, Aska, tenang ya, di alam sana. Cis, bangun Cis, udah sampai. Ucap mama saya membangunkan saya. Oh iya, ucapku bangun lalu berjalan ke arah luar kereta. Udara segar kota P di pagi hari mampu membuat semangat saya muncul kembali. Saya terkejut melihat satu sosok yang sudah lama saya cari. Ya, dia adalah Tia yang sedang berdiri di dekat patung Raden Kian Santang yang berada di depan stasiun. Loh, lu kok di sini? Tanyaku kepada Tia. Iya, pengen jemput lu, ucap Tia. Niat amat sih, ucapku kepada Tia. Biarin, gue pengen mengenal P bareng lu Cis. Lebay. Saya dan Tia pun berjalan ke arah jalan. Perlahan bayangan saya tentang kejadian 2 minggu kemarin menghilang, digantikan oleh sebuah bayangan indah dari seorang Tia. Saya lalu menegakkan kepala saya ke atas untuk memandang langit yang indah. Lalu di atas langit itu muncul sebuah tulisan The End. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.